Seri ZenBook juga ada yang flip 360 derajat yang bisa jadi mode laptop, bisa juga jadi mode tab, yaitu seri ZenBook UM462DA. Meski seri ini kelahiran tahun kemarin, tapi bagi lu yang pengen punya laptop seri ZenBook dengan harga yang terjangkau, laptop ini patut lu coba. Dengan port yang lengkap, pada sisi kanannya terdapat DC power, HDMI, USB Type-A 3.1 Gen 1, USB Type-C 3.1 Gen 1, dan pada sisi kirinya terdapat tombol power, audio jack, USB Type-A 2.0, dan micro SD card reader. Sangat cocok bagi lu yang suka ngonten, jadi nggak perlu lagi pakai adapter lagi. Pada sisi belakang juga terdapat dua exhaust pembuangan udara dari kipas prosesornya yang lumayan gede. Pada bagian bawah juga terdapat intake udara dengan mode garis-garis yang mungil memanjang. Terdapat juga speaker kanan kiri di bawah yang pastinya udah punya spesifikasi Harman Kardon. Untuk masalah keyboardnya udah full size backlit dengan 1,4 mm K-Travel dan rasanya empuk, nggak kerasa murahan gitu. Masalah touchpadnya lu pasti tahu Asus kan? Ya, Asus pasti selalu nyertain numpad di touchpadnya yang udah nggak asing lagi bagi kita, dengan intelligent palm rejection yang bikin lu nggak usah khawatir kesentuh ketika lagi ngetik, dan udah dilengkapi dengan cover precision touchpad, teknologi support up to 4 finger smart gesture. Posisi touchpadnya ada di tengah-tengah yang makin enak buat dilihatnya. Mengenai touchpad, gue ada sedikit cerita dari pengalaman pribadi gue make laptop seri ini. Kendalanya di touchpad yaitu suka gerak-gerak sendiri, nggak mau nurus sornya ya. Dari 10 yang dibeli, satu diantaranya pasti ada yang masalahnya begitu. Soalnya gua ada 2 kali dengan laptop yang berbeda kasusnya sama kayak gitu ya. Mau nggak mau harus klaim garansi dan langsung diganti touchpadnya dan normal kembali. Lumayan, garansinya ada 2 tahun, jadi tenang aja, nggak usah khawatir meski touchpadnya kadang suka error. Tapi ketika udah diklaim garansi, udah diganti, pasti normal kembali kok. Ya gue sih belum dapat kendala lagi ya, kayak bakal balik lagi atau enggak. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja. Oh iya, udah support Windows Hello juga yang bikin enak buat lu ngebuka kunci. Tinggal buka layar, hadapin muka, kunci kebuka. Dari sektor layar dibekali dengan 14 inch LED backlit Full HD dengan resolusi 1920x1080 16:9, slim bezel nano edge display, 4,3 mm thin bezel with 90% screen to body ratio, white 100%, sRGB color, gambutnya 170 derajat with view teknologi. Yang pasti udah cukup buat nonton anime atau sekedar nonton TikTok joget-joget lah, seperti laptop pada umumnya, dengan desain ergolift yang pastinya pembuangan udara panas akan langsung nyongor ke layar. Tapi tenang aja, nggak bakal jadi masalah. Karena layarnya touch, Asus juga membekali pen yang menurut gue nggak bakalan kepake kalau gue yang make laptop ini ya. Tapi bagi lo yang suka presentasi atau suka gambar, pasti bakalan berguna banget. Respon time-nya cukup lah standar, tapi ya kalau gue yang make bawaannya pengen kayak make pulpen di buku yang sampai nembus gitu. Jadi buat yang overpower kalau nulis, nggak gue saranin dipakai di layar nih pennya.
Kameranya cukup banget buat lu ngaca sama buat dipaksa ngezoom open cam ya. Buat spesifikasi SKU yang gue pakai rata-rata pakai Ryzen 7 3700 yang harganya 13 jutaan. Mungkin di 2022 udah turun, udah dapet home student juga dengan Ryzen 7 3700 dengan max TDP-nya yang kecil banget yaitu 15 watt yang gak bakalan nguras token listrik di rumah lu lah. Teknologinya 12 nanometer, RAM-nya 8 GB dual channel. Grafiknya Radeon Vega 10 2 GB, dibekali SSD 512 GB PCIe Gen 2 dengan speed rate-nya 1679 Mbps dan speed write-nya 959 Mbps, cukup buat download hentai sampai beberapa episode lah ya. Di pengetesan Cinebench R15 didapat skor 134 di single core-nya stabil di run ke-1 sampai ke-4 tapi turun 1 angka di run ke-5 dan multicore-nya didapat di 647 poin tapi turun di run ke-3, ke-4 dan ke-5. Sedangkan pada R20 single core-nya ada kenaikan di run ke-3 343 poin tapi turun lagi di run ke-5 menjadi 227 poin, sedangkan di multicore-nya tinggi di run ke-2 dan turun ke-5 didapat 111 poin. Beralih ke sektor 3D editing. Pada 3D editing dengan template BMW dengan render menggunakan CPU didapat 15 menit 38 detik, lumayan lama juga ya. Masalah suhu adem aja sebenarnya, dipantau di Hawaiiinfo juga nggak ada tanda-tanda corona dengan satu heatsink dan satu kipas doang. Tetapi kipasnya lumayan kenceng dan berisik ketika lagi full load. Kalau lu lagi di ruangan yang sunyi, bunyi kipasnya kerasa banget ngeganggu, apalagi kalau kuping lu kuping sensitif. Dari sektor baterai 42 watt 3 sel prismatic cell battery yang kalau klaim Asusnya sendiri di websitenya itu sampai 9 jam. Tapi nyatanya paling lama 5 jam dengan pemakaian yang lumayan berat. Tapi kalau sekedar ngetik, browsing ya bisa sampai 7 jaman lah. Dan jangan males buat bawa adapternya karena adapternya kecil. Beralih ke sektor daleman, untuk masalah upgrade di sini nggak ada harapan banyak. RAM-nya udah mati, ditanam, disolder di motherboard dan nggak bisa di-upgrade. Kalau SSD-nya mungkin bisa lah ya, lu naikin jadi 1 TB dengan opsi replace. Nggak bisa ditambah karena nggak ada slot lagi. Jadi ya udahlah ya, pasrah aja kalau masalah upgradability. Untuk konektivitasnya udah pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.2. Dimensi dari laptop ini yaitu dengan bodi yang terbuat dari polikarbonat, jadi nggak ada unsur stainless steel apalagi metal. Untuk berat dan dimensinya yaitu 1,80 cm kali 32,2 cm kali 21,0 cm, dan untuk beratnya sendiri kira-kira sampai 1,6 kg. Tapi bagi gue ini lumayan enteng laptopnya.